Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Amalina Nurusna dari kelas 2C. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang apa yang saya alami selama 10 hari. Selama 10 hari tersebut saya mendapat challenge dari Pak Farudin yang sangat luar biasa. Challenge tersebut saya memilih sholat tahajud, menulis afirmasi, membaca buku, dan membaca Al-Quran. 4 kegiatan tersebut. Proses saya dalam mengalami challenge 10 hari tersebut, pastinya untuk awal-awal saya kaget karena hal-hal yang tidak biasa saya lakukan itu harus saya lakukan, seperti contohnya sholat tahajud. Jika Pak Farudin tidak men-challenge saya untuk sholat tahajud, mungkin saya sholat tahajud pada bulan puasa aja, karena itu saya bangun lebih awal. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa itu saya jarang banget sholat tahajud. Tapi alhamdulillahnya sholat tahajud tersebut saya tidak pernah bangun telat, walaupun saya ngekos dan gak ada yang bangunin, saya nggak pernah telat. Terus ada lagi membaca buku. Saya juga termasuk orang yang jarang baca buku, kecuali buku fiksi. Tapi buku fiksi pun itu saya bisa dihitung jari lah kalau misalkan saya membaca itu. Pak Farudin, terima kasih banyak karena challenge membaca buku ini benar-benar bukunya itu seru-seru banget, dan ada satu buku yang jadi favorit saya, yaitu One More Day. Itu waktu saya membaca buku tersebut, jujur saya nangis, soalnya agak relate sama isi bukunya. Mungkin di lain waktu kalau misalkan saya punya kesempatan, saya akan membaca seluruh isi buku tersebut karena itu benar-benar bagus banget. Terima kasih banyak Pak Farudin. Alhamdulillah, karena challenge Bapak Pak Farudin, saya jadi baca Quran lagi. Karena kalau saya boleh cerita, itu dulu saya termasuk orang yang kalau misalkan mau tidur itu saya baca Al-Mulk. Terus kalau misalkan di waktu duha itu saya baca surat Al-Waqiah, atau sesudah tahajud atau sesudah sholat subuh. Tapi semenjak saya kuliah, saya kurang dalam hal tersebut karena ya itu tadi, melelahkan kuliah itu. Tapi berkat challenge 10 hari itu saya jadi sering baca Al-Waqiah lagi sama Al-Mulk lagi, dibandingin sama surat-surat lain. Terus apa aja sih dampak yang saya alami di challenge 10 hari itu? Yang pertama, pastinya hari saya itu jadi lebih produktif. Saya ngerasa nggak pernah punya hari seproduktif itu, karena bener-bener satu hari itu harus nulis challenge, harus nulis afirmasi, baca buku, sholat tahajud, sama baca Quran. Tapi di situ saya menemukan dan berpikir, wow, ternyata jadi orang produktif itu di saat menjalaninya itu selalu dapat hal-hal positif itu. Apalagi saya juga pernah baca kata-kata ini, jika hari kita diawali dengan sholat tahajud dan sholat subuh tepat waktu, itu kalau misalkan sholat subuh tepat waktu pastinya bisa karena sholat tahajud gitu. Nah, kalau dua ini kita kerjakan sebelum memulai sebelum memulai aktivitas, itu pasti kedepannya hari-hari kita itu dilancarkan dan juga banyak hal-hal baik dan hal positif datang. Dan itu benar banget, selama 10 hari itu saya kan termasuk orang yang bad mood, sering gak mood lah gitu. Tapi alhamdulillah kalau diawali dengan tahajud dan sholat subuh tepat waktu, itu hari saya kayak better aja gitu. Kayak saya lebih sering senyum, lebih sering ketawa, nggak bad mood gitu. Itu benar-benar teruji gitu. Terus ada tips dari saya, gimana sih cara challenge diri kita selama 10 hari itu biar nggak gagal. Pastinya niatin challenge tersebut itu sebagai bukan sebagai paksaan. Mungkin kalau awal-awal nggak apa-apa, kita ngerasa diri kita ya udah paksain aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, percaya sama saya, itu bakalan kita terbiasa gitu. Malah kita kayak menemukan, oh ternyata dengan hari-hari produktif yang awalnya kita terpaksa, itu kita nemuin banyak hal positif, dan itu bikin semakin semangat ke hari-hari kedepannya gitu.
Jadi tips dari saya, jalanin aja walaupun seberat apapun, sengantuk apapun. Kalau mau tahajud, jalanin aja, bangun aja, nanti keterusannya itu insya Allah pasti terbiasa gitu. Karena jujur nagih sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari cerita saya selama 10 hari challenge tersebut. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Farudin karena sudah memberikan challenge yang sangat bermanfaat dan sangat positif ini. Karena kalau nggak challenge sama Bapak, mungkin saya nggak akan ngerasain satu hari selama 10 hari itu saya benar-benar produktif. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Bapak sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Buat kalian semua, jangan lupa ikutin challenge 10 hari ini karena ini benar-benar bagus banget. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang terus belajar agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.